Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat penyertaannya kita semua bisa berkumpul di lembaga pendidikan dan Bapak Kepala, Bapak Ibu Guru, pada hari ini Ibu Pensi akan berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Untuk itu, mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Ibu Rosa. Kepada Ibu Rosa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan atas berkat dan bimbingan-Mu baik kami dari pagi hingga saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan kami ingin melaksanakan kegiatan mendukung teman-teman Ibu Pensi. Semoga apa yang saat ini kami ikuti dan laksanakan pada kesempatan ini semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Semua doa dan harapan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dari perantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Ibu Rosa yang telah memimpin kita dalam doa. Acara yang berikut sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Teman-teman guru yang saya hormati, pula dan saya kasihi Ibu Pensi selaku mahasiswa calon guru penggerak. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita berkumpul di tempat ini untuk mau mendukung perjalanan kuliah teman kita Ibu Pensi yang sudah sampai pada tingkat yang aksi nyata modul 1-4 dengan tema membangun budaya positif. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan di lembaga ini, mari kita sama-sama memberikan dukungan moral dan spiritual kepada teman kita itu SPD sampai dengan selesai sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Semuanya akan berjalan dengan baik, bukan karena kemampuan invensi semata-mata, tetapi berkat satu, dukungan dari kita teman-teman guru. Dua, dukungan dari pihak luar, masyarakat, orang tua, pemerintah, dan yang lebih dari itu adalah anak campur tangan. Ini teman kita Ibu Pensi sudah mulai dengan kegiatan aksi nyata modul 1-4 budaya positif, membangun budaya positif. Kita mendukung dengan cara kita. Mungkin teman-teman sudah mendapat sedikit bocoran atau masukan dari Ibu Pensi bagaimana Ibu Pensi bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan kepada Ibu Pensi selamat menjalankan tugas ini. Kami menghargai pihak sekolah. Saya juga secara pribadi mengharapkan semoga semuanya berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Karena memang menguntungkan Ibu Pensi secara pribadi, tapi juga dapat menguntungkan lembaga pendidikan ini. Jadi dia akan mengangkat reputasi sekolah pada saat kegiatan akreditasi dan kegiatan pendidikan lain yang ditetapkan oleh BPUT, Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Kebetulan kita sekarang sedang menyambut satu kegiatan yang namanya akreditasi. Tadi orang telepon saya tiba tanggal harus mulai Senin ini ada akreditasi di sekolah kita sama Senin. Kalau tidak kita siap kalau waktu dekat. Jadi sekali lagi mari kita mendukung Ibu Pensi selamat beraksi. Semoga semuanya dapat tercapai
sesuai harapan cita-cita ibu dan cita-cita kita bersama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutan dan memberikan keluaran kepada Ibu Fensi. Kesempatan berikut, diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru tunggal kepada Ibu Fensi. Oke, terima kasih Bu Sila untuk kesempatan yang diberikan. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala dan yang saya hormati teman-teman guru serta pegawai tata usaha. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena hanya atas perlindungannya lah maka kita bisa berkumpul di tempat ini. Teman-teman dan Bapak Kepala bisa mendukung kegiatan saya ini. Jadi sekali lagi dari hati yang paling dalam saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua dukungan dari teman-teman. Jadi Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala, hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi ini adalah salah satu tugas saya. Tugas saya yang harus saya unggah dalam bentuk video, itu video full tentang kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Itu aksi nyata di 1.4 tentang budaya positif. Jadi sebelum itu saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri Semandra. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Guru bahwa hari ini adalah saya akan memberikan praktik baik, berbagi praktik baik tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi sebelumnya saya minta maaf, ini bukan maksudnya saya menggurui teman-teman semua karena saya tahu kita semua adalah guru yang hebat, tapi saya berbagi praktik baik tentang modul yang saya sudah pelajari, yaitu dari modul 1.1 sekarang sudah sampai pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini, ada 7 konsep inti yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat disiplin positif, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Jadi ini saya minta waktunya sekitar 1 jam ke depan. Jadi mohon kesabaran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 7 konsep inti yang akan saya sampaikan pada berbagi praktik baik tentang budaya positif. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu Guru, mungkin selama ini kita melakukan pembelajaran secara klasikal. Klasikal itu artinya kita mensamaratakan semua siswa di dalam kelas. Misalnya seperti Kevin saat pembelajaran di dalam kelas kita akan samakan dengan anak yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi dari Kevin. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus melihat kebutuhan dari masing-masing siswa. Karena masing-masing siswa itu mempunyai keunikan. Jadi pembelajaran yang harus kita laksanakan sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa ada 6 dimensi profil Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi melihat masing-masing kebutuhan siswa, kita dapat mewujudkan
profil Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang kita terapkan di kelas 7. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu disiplin positif. Jadi dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan? Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu bilang, kita masuk di SMP Negeri Mulai ini terlalu disiplin. Misalnya kalau kita ngomong disiplin, pasti yang terkonsep di pikiran anak-anak berarti itu jadi jauh lebih pergi terlambat atau menggambarkan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi misalnya kita tidak disiplin berarti kita akan mendapatkan hukuman. Itu yang terkonsep dalam pikiran kita. Sebenarnya itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu dia disiplin itu tidak tergantung bahwa kalau kita tidak disiplin maka kita akan mendapatkan ancaman atau kita akan mendapatkan hukuman. Jadi kita harus disiplin. Oleh karena itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu artinya begini Bapak Ibu. Motivasi yang dari dalam dirinya ya. Dalam dirinya bahwa saya disiplin itu untuk kebaikan saya punya diri, kesadaran dari dirinya bahwa itu untuk kebaikan saya punya diri, bukan karena motivasi ekstrinsik yang itu seperti karena nanti saya dapat hukuman atau mungkin saya disiplin supaya saya dapat penghargaan seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi berbicara soal kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, setiap manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap tindakan atau perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap kegiatan, setiap perilaku kita yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan dasar kita itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi misalnya kita lihat anak didik kita ini, misalnya tiap hari, misalnya dia mencari perhatian dari kita guru-guru, atau misalnya dia hanya diam saja saat ditanya kadang dia jawab atau tidak, itu artinya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan dia itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan merasa dan memiliki rasa harga diri. Ini maksudnya biasanya kita lihat siswa kita di sini siapa yang biasanya sok kuasa atau apa-apa maunya dia. Nah, itu yang dinamakan dengan kebutuhan akan penguasaan. Sekarang kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini maksudnya contohnya seperti kita lihat anak-anak kita yang sering datang terlambat.
dia tidak mau taat pada peraturan. Itu kebutuhan dia, itu adalah kebutuhan untuk bebas, dia tidak mau diatur. Itu kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Misalnya, anak-anak kita suruh untuk belajar, dia lebih pentingkan bermain daripada belajar. Itu artinya kebutuhannya adalah kebutuhan akan kesenangan. Dia maunya senang-senang, maunya dia tertawa-tertawa terus, tidak mau belajar. Itu kebutuhannya adalah kebutuhan akan kesenangan. Oke, kita lanjut tentang 4 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dorongan seseorang melakukan sesuatu. Jadi ini ada 3 dorongan atau ada 3 motivasi seorang melakukan sesuatu. Yang pertama, misalnya dia disiplin karena untuk menghindari hukuman. Oh, saya pergi sekolah tepat jam 7 atau sebelum jam 7 saya sudah ada sekolah supaya saya tidak mendapatkan hukuman. Itu adalah salah satu motivasinya. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya saya ke sekolah tepat waktu atau sekerja tugas supaya saya dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru. Itu adalah salah satu motivasi yang kedua. Jadi motivasi yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang tidak berasal dari dirinya. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, bahwa dia sadar bahwa ketika dia disiplin berarti itu untuk kebaikan dirinya. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan. 2 ini adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri adalah motivasi intrinsik. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu, yang pertama itu hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan bagi yang mendapatkan hukuman. Yang kedua, hukuman yang kita berikan itu bersifat memaksa. Mau tidak mau dia harus jalani hukuman karena dia sudah langgar disiplin. Jadi itu secara tidak sadar memaksa siswa untuk melakukan atau mengerjakan hukuman tersebut. Yang ketiga, murid menyembunyikan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, kita tanya dia tidak jujur. Karena kalau dia jujur berarti dia akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga, yang keempat, murid merasa takut. Ketika setelah melakukan kesalahan dia merasa takut karena jelasnya dia akan mendapatkan hukuman. Itu adalah konsep identitas disiplin dengan identitas gagal. Yang kelima, murid merasa menjadi rendah diri. Ketika dia melakukan kesalahan, kita kasih hukuman, dia akan merasa rendah diri atau merasa terpencil begitu. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua adalah penghargaan. Jadi ini Bapak Ibu, penghargaan ini bernilai positif dan negatif juga. Negatif, yang pertama dia kurang efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya di dalam kelas, anak-anak yang lebih pintar kita kasih penghargaan. Itu secara tidak sadar membuat kawan-kawan yang lain juga merasa iri. Dia terus yang dapat penghargaan dari Bapak Ibu. Yang berikut, mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitas ketika contohnya seperti itu, ketika dia sudah bisa melakukan ini, kita memberikan penghargaan, dia tidak ada niat lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih, karena dia berpikir bahwa ketika saya sudah melakukan ini, saya sudah mendapatkan penghargaan, jadi saya tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Yang berikut, menghukum dengan sifat ranking. Jadi yang kami dapatkan Bapak Ibu sebenarnya untuk sekarang itu sistem ranking itu kita tidak boleh diberlakukan lagi. Karena itu memang ada nilai plus dan minusnya, tapi yang kami dapatkan bahwa itu membuat anak semakin rendah diri, dan juga orang tua juga, misalnya ada orang tua juga kalau menjadi kurang hati. Oke, kita lanjut.
Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi yang tadi itu identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan, identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Kita lihat yang pertama. Kalau konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek. Yang kedua, contohnya ketika dia menumpahkan, misalnya contoh di dalam kelas ada satu orang menumpahkan minuman temannya di dalam kelas. Nah, setelah itu kita tegur dia. Setelah kita tegur dia, kita menyuruh dia untuk mengepel lantai yang sudah basah. Jadi itu penguatannya itu akan dalam jangka pendek. Karena kalau kita tidak ikuti terus, berarti setiap kali dia melakukan kesalahan berarti kita harus suruh dia. Kalau kita tidak suruh dia berarti dia tidak akan mengepel lantai yang basah itu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Harus selalu ada pendampingan dari kita. Yang ketiga, stimulus, makanya ada respon. Misalnya ketika dia suka tumpah minum, kita bilang, oh, kamu sudah menumpahkan minuman temanmu. Dia bilang, iya ibu, sekarang kamu lah. Berarti adanya stimulus dari kita sehingga responnya dia mulai menempel itu. Terus yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi bukan adanya benar-benar kesadaran, tapi dia, oh karena itu peraturannya harus begini. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika dia sudah melaksanakan konsekuensi seperti tadi mengepel lantai, berarti dia bilang, oh itu sudah selesai, sudah impas. Berarti dia tidak ada waktu untuk dia merenungi kesalahan. Jadi saya sudah buat salah, sebenarnya saya harus minta maaf, atau setelah itu saya harus mengepel lantai yang pasti. Yang ketiga, restitusi. Nah ini Bapak Ibu, restitusi ini ketika saya terlibat dalam pendidikan guru penggerak ini baru saya tahu sebenarnya setiap kali kita menangani masalah itu kita harus melalui sesuatu yang dinamakan dengan restitusi ini. Nanti sebentar akan ada penjelasan. Restitusi ini artinya murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah dia melakukan kesalahan, dia bertanggung jawab. Setelah itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Setiap solusi yang dia tawarkan itu akan berlanjut terus. Terus yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika dia melakukan kesalahan, kita terapkan segitiga restitusi ini, dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori counter, dirinya yang melakukan counter terhadap masalah tersebut. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi melalui restitusi ini, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Yang berikut, seperti yang tadi, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi kepada murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya dia buat kesalahan, dia datang, kita langsung seperti yang kita lakukan, datang kita langsung persalahkan dia. Tetapi kita menciptakan kondisi supaya dia memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Yang kedua, pengertian kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Kita membimbing dia untuk setelah dia membuat masalah atau melanggar disiplin, kita membimbing dia supaya dia sendiri yang menemukan solusi. Kira-kira saya berbuat masalah ini, solusi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat. Ciri-ciri dari restitusi itu adalah restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itulah ciri-ciri restitusi. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, di kebutuhan dasar itu bahwa setiap tindakan ataupun kesalahan yang dilakukan anak-anak itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Bukan kita fokus pada masalah yang sudah dia lakukan, tapi kita fokus pada solusi. Kira-kira solusi apa yang harus dia tempuh terhadap masalah yang sudah dia lakukan. Yang berikut, 5 posisi konter restitusi. 5 posisi konter restitusi ini ada
ada 5 Bapak Ibu ini kita coba Bapak Ibu lihat di slide ini kira-kira kita di posisi mana? Kita di penghukum kah? Kita teman kah? Pembuat rasa bersalah kah? Pemantau atau manajer? Jadi kebanyakan kita pasti kita sesuai dengan kondisi kita pasti di penghukum karena kita lihat kondisi. Jadi kalau kita sebagai penghukum berarti kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sebentar kita lihat contohnya. Pembuat rasa bersalah berarti kita menceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap siswa yang sudah melakukan kesalahan. Yang ketiga, sebagai teman berarti kita membuat alasan-alasan untuk murid-murid kita. Yang berikut, kita sebagai pemantau, kita menghitung. Itu pemantau ini hampir sama dengan konsekuensi. Harus taat pada peraturan. Kita menghitung dan mengukur. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini manajer ini bilang kita harus di posisi manajer. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita bimbing dia supaya dia cari solusi. Tapi kalau ini kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita ini, kalau kita terapkan manajer ini berat. Jadi kita manajer berarti kita buat dia supaya semakin berkesalahan. Nah, kita lihat contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ini contohnya yang ini. Kalau kita sebagai penghukum berarti kita berkorban pada bendera selama 1 jam. Atau berlutut keliling ini, berlutut keliling itu kalau kita sebagai penghukum. Yang berikut, kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita bilang berapa kali ibu harus mengingatkan kamu selalu mengecewakan ibu misalnya. Kalau ini kita sering ingatkan ulang-ulang, kau tidak menghargai apa yang sudah kita lakukan. Itu sebagai kita pembuat dia merasa bersalah terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Kalau kita sebagai teman, kita bilang ayo ikuti aturan sekolah. Atau tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kita sebagai teman. Itu kadang-kadang kalau dia bilang ini saya buat kesalahan lagi, itu saya buat kesalahan kayaknya Ibu Rosa bisa bantu saya. Itu dia penilai negatifnya di situ. Nah sekarang sebagai pemantau berarti kalau sudah melanggar peraturan sekolah kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut lagi ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Kalau misalnya seperti ini yang kadang-kadang saya lakukan, oh ini kalau setelah berbendera pulang ambil ke punya topi dan datang kembali ke sini. Itu kita sebagai posisi pemantau. Nah, sebagai posisi kita sebagai manajer. Manajer ini kita kasih pertanyaan supaya dia bisa menemukan solusinya. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi setelah dia buat tidak atributnya tidak lengkap, kita panggil dia, kita tanya dia, kau tidak punya kesalahan. Bukan kita panggil mari menghormat bendera, tapi kita memang kita punya kondisinya harus seperti itu. Menurut kita untuk seperti itu, karena itu yang cara yang paling pas. Jadi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu atau kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Supaya kita bimbing dia untuk dia temukan solusi terhadap kesalahannya. Yang berikut, nah soal keyakinan kelas. Ini berbicara soal keyakinan kelas Bapak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah sekarang ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu kira-kira kenapa Bapak Ibu? Supaya apa? Iya, supaya demi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita mempunyai peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi, kalau berbicara soal peraturan, Bapak, peraturan itu dia nadanya negatif. Misalnya dilarang datang terlambat, itu peraturan. Kalau dia keyakinan berarti datang tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan pemantik nomor 1 itu jawabannya keselamatan, yang kedua kesehatan, itu yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi kita itu keyakinan kelas ini, saya sudah lihat kesepakatan kelas itu sebaiknya kita harus buat secara bersama-sama dengan siswa.
Kita harus buat secara bersama-sama dengan siswa dan kita minta pendapat dari mereka semua supaya setelah pendapat dari mereka kita tampung dan kita sepakati bersama supaya kita bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu dia harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam pernyataan positif seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya yang tadi dilarang datang terlambat, kita harus buat dalam pernyataan positif, datang tepat waktu. Atau sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, dia sedikit supaya mudah diingat oleh siswa-siswi. Yang berikut, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita buat keyakinan kelas yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita harus libatkan semua, misalnya kita buat keyakinan kelas, kita libatkan semua murid-murid sehingga mereka juga bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itulah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti yang tadi, kalau murid melakukan kesalahan, berarti kita harus menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada tiga segitiga, berarti tiga segitiga restitusi, yang itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika seperti yang saya pernah lakukan di ruangan TU, saya bersama dengan Nora dan Nikan, bagian Nikan itu, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita panggil dia. Kita bisa mengatakan kepada dia bahwa berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Kita menstabilkan identitas, bukan kita panggil dia, kita langsung polis dia. Yang kedua, melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita bimbing dia, kita bilang Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan itu, dia semakin ada keinginan untuk terbuka. Yang berikut, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ketika kita menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan begini, anak-anak tidak merasa takut untuk menyampaikan kesalahan yang sudah dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi seperti yang tadi, kebutuhan dasar manusia itu. Setiap tindakan, kesalahan, atau masalah yang dilakukan oleh kita, atau terutama oleh anak-anak, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Seperti kita bisa memberikan pertanyaan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita panggil harus dia, kita bimbing dia, oh ibu, bapak dan ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang kamu lakukan. Setelah itu kita masuk pada validasi tindakan yang salah, seperti kita bilang, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ketika anak datang terlambat, kita tanya dia, alasan kamu datang terlambat itu apa? Itu seringkali itu sudah kita terapkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh pertanyaan yang berikut. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini pertanyaan yang kita sesuaikan dengan masalah yang dihadapi siswa. Yang berikut,
kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Inilah contoh-contoh pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi yang kedua. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Makanya kenapa penting studi keyakinan yang saya ada yang mengapa penting harus ada keyakinan kelas? Karena ketika dia melanggar keyakinan, ketika dia tidak taat pada keyakinan kelas, berarti dia sudah melanggar sesuatu yang telah kita sepakati bersama. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat dari kita semua bersama-sama dengan murid. Nah, ketika dia membuat kesalahan, kita tanya, apa keyakinan kelas kita atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu kita bimbing dia untuk dia temukan solusi terhadap masalah yang sudah dia buat. Bapak Ibu, ini ada contoh ini waktu saya dengan kami buat penerapan segitiga restitusi. Salah satu tugas ini kasusnya adalah dia tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris. Jadi pertama saya panggil dia, saya bilang ibu panggil kamu sini bukan untuk menghukum kamu, tapi kita akan mencari tahu solusi terhadap masalah yang dilakukan, karena ibu juga pernah tidak mengerjakan tugas seperti yang kamu lakukan. Itu sesuai dengan yang tadi menstabilkan identitas. Setelah itu kita tanya dia alasan. Saya tanya dia, alasan kenapa kamu tidak mengerjakan? Saya tidak mengerjakan. Setelah itu kita kira-kira setelah kamu melakukan kesalahan ini, apa solusi yang kamu tawarkan supaya memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itu segitiga restitusi yang sudah saya terapkan dengan Maria Mita. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Esti. Kita masuk pada acara yang berikut itu sesi diskusi dari untuk teman-teman. Bapak silakan memberikan masukan atau gugatan kepada Ibu Sensi. Kepada teman-teman saya silakan. Sudah disebutkan. Baik, dari saya dan dari pemaparan materi ini sesuai dengan keadaan sekolah kita, memang ada beberapa yang kita sudah laksanakan, kita lakukan sesuai dengan tadi penjelasan itu. Namun ada beberapa yang harus membutuhkan penyesuaian. Contoh, masuk pada disiplin. Disiplin ini kan harus masuk ke yang namanya motivasi intrinsik, jangan ke yang ekstrinsik. Selama ini yang kita lakukan ini kebanyakan ekstrinsik. Jadi untuk ini adalah materi yang bagus untuk kita kembangkan dan kita berupaya untuk selalu berubah sehingga kedepannya yang kita utamakan itu adalah motivasi. Dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Saya tidak kerja PM, berarti sebentar saya masuk, saya berlutut di dalam kelas. Atau saya tidak taat terhadap disiplin sekolah, berarti saya akan mendapatkan ancaman atau hukuman. Atau saya buat ini supaya saya dapat penghargaan. Kalau kita buat ini berarti sebentar Ibu Rosa kasih kita ini. Sedangkan yang harus kita harapkan itu adalah motivasi yang benar-benar berasal dari kesadaran siswa bahwa saya disiplin karena itu untuk kebaikan diri saya. Atau saya melakukan ini tanpa harus saya berpikir bahwa nanti saya akan dapat hukuman atau saya akan dapat penghargaan. Itu memang yang kami pelajari itu seperti itu. Terus yang manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer itu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu, bukan seperti kita membolakan telapak tangan kita, tapi membutuhkan waktu yang harus kita terapkan secara terus menerus. Tapi kembali juga dengan keadaan kondisi di sekolah kita. Terima kasih. Mungkin ada lain kepada Bapak saya silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama,
Profesiat kepada Ibu Fensi, karena di siang hari ini kami mendapat satu kuliah gratis. Karena ternyata yang disampaikan Ibu Fensi selama ini, kalau kita melihat dengan yang kita praktekkan selama kita menjadi guru itu ternyata masih jauh dari harapan. Karena kita contoh dari Bapak Mekom itu bahwa berbicara soal disiplin, kita pada dasarnya berpatokan pada motivasi yang namanya motivasi ekstrinsik dan yang namanya intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi datang dari diri, dari dalam keluar, ekstrinsik dari luar ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata selama ini yang kita terapkan itu aturan melulu, bukan keyakinan. Maka hati-hati, besok atau terlambat lagi kau lihat saya. Kita ancam dulu, ternyata kita sulit keyakinan ingat karena masuk belakang pada waktu itu ya keyakinan. Jadi sekali lagi saya berterima kasih karena hari ini saya dapat satu kuliah gratis. Teman-teman sekalian juga saya yakin sama. Mari teori yang kita dapat hari ini kalau kita implementasikan dalam kelas kita sebagai di lembaga pendidikan, tapi bukan sekali jadi seperti orang balik telapak berproses. Ingat, saya selalu ingat akan kata pepatah Latin itu dengan begini: Gut laka kafat lapiden mungkin sampai kadendo. Sesuatu itu akan berubah bukan secara revolusi, tetapi berubah secara evolusi, perlahan-lahan, tamat, dan diumpamakan dengan sebuah batu besar ditiris rumah. Air hujan kena, dia hancur, bukan karena derasnya air hujan, tetapi air hujan karena kena terus-menerus, maka batu itu jadi hancur. Itu pepatah Latin itu. Berkata kafat laki dan mungkin sampai kali. Jadi itu saja. Selamat siang. Mungkin ada lagi bos. Ya silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Profesiat kepada Ibu Fensi, dan saya juga sebagai pribadi bersyukur karena lewat kegiatan yang Ibu Fensi hari ini atau materi yang Ibu Fensi paparkan pada hari ini, buat kita untuk dari Ibu Fensi memaparkan materi itu, saya juga merefleksikan diri bahwa yang selama ini yang kita buat seperti tadi itu untuk mencapai disiplin positif itu bukan seperti anak-anak melakukan kesalahan, bukan kita tuntut mereka paksa harus seperti ini, tapi setidaknya kita sebagai guru kita pelan-pelan harus membimbing siswa itu, bukan ini untuk mencapai tujuan itu tidak harus kita paksa. Contoh seperti anak datang terlambat, kita bilang kau tiap hari datang terlambat terus. Tapi coba kita seperti tadi yang segitiga restitusi itu kan dia memberikan penawaran positif untuk kita lihat itu masalah itu atau alasan itu dari anak itu. Ya. Sekian dari saya. Mungkin menanggapi atau tambahan dari ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan saya menggurui, tapi ini kami berbagi praktik tentang guru yang sudah kami lakukan. Mungkin tadi ada yang belum mengerti, itulah yang saya sampaikan. Jadi saya dari hati yang paling dalam terima kasih Bapak Kepala, terima kasih teman-teman semua. Saya memang merasa semakin hari semakin berambah pas saya jujur dia punya tingkat kesulitan semakin apa, makanya saya bilang saya agak stres juga di rumah, tapi karena sudah berjalan makanya saya harus terus saya jalan. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman semua untuk masukannya, untuk apresiasinya juga terima kasih. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Memang bukan hal yang gampang, karena
kita lihat juga dengan kondisi sekolah kita, kondisi anak-anak kita. Karena yang teman-teman lain itu bilang, oh ini kita kebanyakan guru sebagai penghukum, karena itu adalah cara yang paling tepat untuk mendisiplinkan anak. Kalau kita mau di posisi manajer juga, memang butuh waktu dan harus ada kesadaran dari anak-anak tersebut. Itu saja dari saya, Ibu Ansilo. Saya kembalikan. Ya, mungkin dari saya kesimpulan penutup dari tadi, terima kasih banyak Ibu Pensi yang telah menyampaikan materinya tentang budaya positif. Dari saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi untuk membangun budaya positif di sekolah kita, baik siswa, guru maupun semua yang berada di lingkungan sekolah kita. Mungkin hanya yang saya sampaikan. Kita masuk ke cara yang berikut adalah Jadi terima kasih banyak Bapak dan teman-teman semua. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.